Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Profesor Aira Channel, Kuilah Belajar. Nah, di video kali ini kita membahas soal-soal CPNS lagi ya teman-teman ya. Nah, kali ini kita membahas TWK, tes wawasan kebangsaan, karena banyak banget nih yang request TWK. Katanya susah lah, apalah ya. Jadi ya oke, kita bahas ya TWK, yaitu salah satu materinya tokoh-tokoh pahlawan, di mana materi ini wajib ada pasti ya. Pengalaman 2019 saya mendapatkan 3 soal ya tentang tokoh-tokoh pahlawan. Ada beberapa orang yang bilang dapat 2, ada yang bilang dapat 1 ya, tergantung kita dapatnya berapa nanti ya. Soalnya dia acak. Yang pasti kalian wajib juga mempelajari materi ini seperti itu. Nah, tapi sebelumnya banyak juga yang request tips TWK nih. Jadi sekalian saya masukin di video ini ya. Jadi yang pertama tipsnya itu kalian harus tahu kisi-kisi materi yang akan keluar nanti di TWK CPNS 2021. Tetapi biasanya setiap tahun hampir mirip-mirip ya. Kalau tahun 2019 itu nasionalisme ya, integritas, bela negara. Bela negara itu termasuk Pancasila, UUD, Bhinneka dan lain-lain. Pilihan negara dan bahasa Indonesia ya. Nah, kemungkinan 2021 juga hampir-hampir mirip seperti ini. Jadi nggak ada salahnya kita belajar dari materi-materi yang tahun lalu. Nah, kita harus sering-sering baca ringkasan materi TWK teman-teman ya. Nah, ringkasan TWK yang sering saya baca ya tahun lalu itu udah saya kasih ya linknya di deskripsi video saya. Jadi kalian tinggal download aja, tinggal klik linknya. Baru kalian download. Nah, kalian baca-baca ya. Dan insya Allah itu membantu banget, soalnya ringkasannya runut dan dia pakai diagram ya, jadi mudah sekali untuk dihafal. Kemudian kalian harus atur jadwal ya. Memang kita harus mengatur jadwal, harus fokus. Misalnya minggu pertama kita mempelajari TWK khusus nasionalisme ya. Jadi 1 minggu itu kita pelajari tentang nasionalisme. Kemudian minggu kedua TWK tentang integritas, fokus tentang integritas. Kemudian minggu selanjutnya bela negara dan seterusnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ingat, kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Ya, jadi pengalaman saya tiap hari saya belajar bahas-bahas soal minimal 20 menit aja teman-teman. Kalian kalau main Instagram, nonton YouTube segala macam 20 menit tuh nggak terasa teman-teman. Jadi nggak ada salahnya ya kita beri 20 menit tiap hari untuk belajar. Nah, dan insya Allah kalau misalnya memang kalian sudah kerja keras, pasti hasilnya sangat memuaskan teman-teman. Lanjut, sering-sering bahas soal TWK tahun lalu ya. Jadi dari buku bisa TO atau YouTube dan lain-lain. Kalau mau bimbel juga boleh. Nah, tetapi pengalaman saya tahun lalu dan istri saya, kami membahas soal-soal banyak dari ringkasan buku ya dan YouTube. Nah, sampai semua channel-channel YouTube kami habisin semuanya, sampai kami cari-cari lagi video soal-soal CPNS, nggak ada gitu, saking semuanya udah kami tonton. Jadi itu dia teman-teman ya, sering-sering bahas soal TWK tahun lalu. Ya, tahun 2018 boleh, 2017 boleh, pokoknya yang soal-soal, karena pola-pola soal itu tiap tahun hampir-hampir mirip ya. Oke, lalu kalian juga harus update dengan isu-isu terbaru teman-teman, dan kaitkan dengan kisi-kisi tadi di atas. Contohnya tentang COVID-19 ya, vaksin COVID-19 yang bakal rilis ya katanya. Nah, dan radikalisme dan lain-lain ya teman-teman. Nah, itu dia tips TWK, semoga bermanfaat dan semangat terus buat kalian pejuang CPNS, semoga lulus tahun 2021. Amin ya Allah. Langsung saja ya. Sebelumnya jangan lupa ya di like, comment, share ke semua sosmed kalian, ke teman-teman sahabat kalian yang mau ikut CPNS juga channel kami ya, biar kami tetap semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Oh ini, terakhir teman-teman. Ya, ini jangan lupa, ini paling penting. Ini seharusnya poin pertama ya, yaitu banyak-banyak beribadah dan bersedekah. Kenapa? Beribadah itu wajib ya, dan
itu akan membawa kita ke kebaikan. Dan sedekah, ingat teman-teman, banyak bersedekah rezeki makin banyak ya. Jadi banyak-banyak bersedekah. Itu saja tips-tipsnya. Oke, kita langsung ke soal aja ya. Soal pertama, Ahmad Subarjo merupakan tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia yang berperan sebagai A. Penyusun konsep naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia, B. Mengetik naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia, C. Menandatangani naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia, D. Mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia, dan E. Menyediakan rumahnya untuk tempat penyusunan konsep teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang mana nih teman-teman? Pause dulu. Sudah dapat? Ya, jadi apa jawabannya? Ya A ya teman, yaitu menyusun konsep naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi yang menyusun konsep naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia itu Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo ya teman-teman. Ingat, ini 3 orang yang menyusun konsep naskah proklamasi. Sedangkan yang mengetik naskah itu adalah Sayute Melik. Dia mengetik dan mengedit naskah yang diberi oleh Soekarno ya. Kemudian yang menandatangani naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia itu adalah Soekarno dan Hatta. Oke, jadi yang mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia itu Bung Karno dan Bung Hatta itu Soekarni ya teman-teman ya. Kemudian yang menyediakan rumah untuk tempat penyusunan konsep teks proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Laksamana Tadsi Maeda ya. Nah, jadi kalian ingat-ingat nih. Lanjut soal nomor 2. Yosudarso merupakan salah satu tokoh yang berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yosudarso berperan sebagai A. Pada 22 Oktober 1945 mengumandangkan resolusi jihad pada pertemuan wakil-wakil cabang NU di Surabaya. Resolusi jihad tersebut menegaskan bahwa hukum membela tanah air adalah wajib bagi setiap umat muslim di Indonesia. B. Menjadi anggota delegasi yang menentang pembentukan negara Indonesia Timur atau NIT yang di Papua ya. Lalu yang C. mengeluarkan maklumat nomor 5 tahun 1945 pada tanggal 26 bulan 10 1945 yang berisi tentang mobilisasi gerakan rakyat untuk ikut mempertahankan kemerdekaan. D. Pada masa awal kemerdekaan, beliau bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat Laut dan turut ambil bagian dalam berbagai operasi militer untuk mengatasi berbagai aksi perlawanan di daerah. Atau E. Pada awal kemerdekaan, beliau menjadi tentara TKR untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan. Saat pertempuran Ambarawa, beliau berhasil mengepung dan membuat tentara sekutu kesulitan menghadapi tentara Republik. Nah, panjang banget ya teman-teman ya. Memang soal TWK tahun lalu memang panjang banget. Sampai capek kita bacanya. Jadi apa nih teman-teman jawabannya? Ya, betul, jawabannya adalah D ya teman-teman ya. Nah, kalau yang A ini ya, kita lihat aja. Ada NU. Nah, pendiri NU siapa? Hasyim Asy'ari ya. Nah, kemudian yang kalau B, dia menentang pembentukan negara Indonesia Timur ya. Di daerah Papua itu Franz Kaisiepo. Nah, ini yang ada di mata uang 10.000 ya. Nah, kemudian yang C itu, nah ini adalah Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Kemudian, nah yang jawabannya yang D ya, Yosudarso. Nah, beliau adalah tentara angkatan laut ya. Kemudian yang E adalah Gatot Subroto. Ya. Itu dia teman-teman soal nomor 2. Lanjut soal nomor 3. Berikut adalah seorang prajurit peta yang diberi tugas untuk menaikkan bendera pada momen proklamasi kemerdekaan Indonesia Jumat 17 Agustus 1945 adalah siapa teman-teman? Soekarni, Otto Iskandar Dinata, Ahmad Subarjo, Latif Hendra Ningrat, atau Khairul Saleh? Ayo pause dulu. Sudah dapat? Yap, jawabannya adalah D. Latif Hendra Ningrat ya. Nah, kalau Soekarni itu tugasnya untuk mengusulkan tanda tangan teks proklamasi itu
ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta, ya, mewakili Indonesia atas nama Indonesia. Sedangkan Otto Iskandar-Dinati itu mempersiapkan terbentuknya BKR dari laskar-laskar rakyat yang terbesar di seluruh Indonesia. Kemudian Ahmad Subarjo seperti soal nomor 1 ya, yaitu menyusun konsep naskah teks proklamasi, ya. Dan yang Hairul Saleh itu dia salah satu tokoh pemuda ya yang menculik Soekarno dan Hatta dalam peristiwa Rengas Dengklok. Beliau menuntut agar kedua tokoh ini segera membacakan proklamasi. Itu dia teman-teman, ingat baik-baik. Lanjut, soal nomor 4. Soepomo adalah tokoh yang lahir pada tanggal 22 Januari 1903 yang lahir di daerah Jawa Tengah, atau lebih tepatnya disebut juga dengan daerah Sukaharjo yang berada di Hindia Belanda. Soepomo adalah salah satu perumus Pancasila yang merupakan seorang yang ahli dalam bidang hukumnya, yang merupakan menjadi sebuah generasi hukum yang pertama setelah Indonesia merdeka tersebut. Nah, Soepomo juga memiliki peran yang besar juga dalam sidang BPUPKI, yaitu, nah, yang ditanya ini, lihat teman-teman, dia berperan apa saat sidang BPUPKI? A. Menjadi ketua dengan wakil ketuanya adalah Ichibangase Yoshio yang berasal dari bangsa Jepang, dan juga ada Raden Panji Sueroso. B. Menyampaikan usulan rumusan yang disebut dengan Pancasila, Trisila, dan Ekasila. C. Menyampaikan pidato yang berisi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. D. Melakukan pidato tentang 5 rumusan atau 5 prinsip dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan keadilan sosial. Ini kurang nih, ketuhanan tidak ada di sini ya, sorry. E. Sekretaris Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sekretaris BPUPKI. Yang mana ini teman-teman jawabannya? Udah dapat? Yap, jawabannya adalah D ya. Melakukan pidato tentang 5 rumusan atau 5 prinsip dasar negara. Nah, kalau yang A, yang menjadi ketua BPUPKI itu adalah Rajiman Wedyo Diningrat ya teman-teman. Ingat betul-betul, wakilnya Ichibangase Yoshio ya, berserta dengan Raden Panji Sueroso. Lalu yang menyampaikan usulan rumusan yang disebut dengan Pancasila, Trisila, dan Ekasila itu Bung Karno teman-teman. Ingat ya. Lalu kalau yang menyampaikan pidato yang berisi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat itu adalah Muhammad Yamin. Ingat aja Muhammad Yamin itu dia ada peri-perinya ya. Ya. Ada peri-perinya. Jadi biar ingat kalian. Itu pasti Muhammad Yamin. Kalau Soepomo dia yang persatuan, kekeluargaan, mufakat, keadilan sosial ya. Nah, itu Soepomo. Lalu kalau sekretaris BPUPKI itu adalah Abdul Ghaffar Pringgodigdo ya teman-teman ya. Ingat. Lanjut. Soal nomor 5. Raden Mas Abdul Latif Hendraningrat lahir di Jakarta pada 15 Februari 1911. Dia merupakan seorang prajurit pembela tanah air atau PETA. Di masa pendudukan Jepang, Latif aktif dalam pelatihan militer yang didirikan oleh Jepang. Ketika Jepang mendirikan PETA, ia bergabung di dalamnya. Nah, Latif Hendraningrat juga memiliki peran yang besar dalam proklamasi kemerdekaan. Nah, jadi teman-teman jangan ini ya, jangan terkecoh oleh teks yang sepanjang ini. Karena dia inti dari pertanyaannya itu adalah teks yang akhirnya, sama yang seperti soal yang keempat ya. Nah, ini kalau nggak salah FR tahun lalu ini teman-teman, soal nomor 4 dan 5 ini. Jadi dia sebenarnya fokus soalnya ya, pertanyaan di akhir kalimat ya. Nah, jadi apa teman-teman? A. Fotografer yang mengabadikan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. B. Mengusahakan agar kegiatan upacara proklamasi berjalan dengan aman dan lancar. C. Salah satu anggota PETA yang ikut menculik Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. D. Menjahit nih.
menjahit bendera pusaka sang saka merah putih yang turut dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan, atau E. pengibaran bendera merah putih pada acara proklamasi. Pengibar nih ya. Apa teman-teman jawabannya? Sudah dapat? Apa yo? Jawabannya adalah E. Pengibar bendera merah putih pada acara proklamasi ya teman-teman. Jadi kalau yang fotografer nih, fotografer, ingat aja fotografer dari F di depannya, berarti si Franz nih teman-teman. Walaupun gak nyambungin ya, insya Allah lengket langsung. Jadi fotografer yang mengabadikan detik-detik proklamasi itu Franz Sumarto Mendur ya teman-teman ya. Kemudian kalau yang B, mengusahakan agar kegiatan upacara proklamasi berjalan dengan aman dan lancar, itu Dr. Muwardi ya teman-teman. Nah, kemudian yang C, salah satu anggota PETA yang ikut menculik Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok ya, ini pemuda-pemudanya teman-teman. Soekarni ya, ingat aja Soekarno, pemudanya Soekarni ya. Wikana Aidit Hairul Saleh ya. Ini 4 pemuda yang menculik Soekarno dan Hatta. Kemudian yang menjahit otomatis Fatmawati, udah tahu semua ya. Nah, itu tadi ya teman-teman soal-soalnya. Nah, ini ada saya kasih nih beberapa tokoh lain yang berperan di sekitar proklamasi. Jadi kalau bisa kalian catat seperti ini ya. Jadi bisa kalian baca-baca ya. Kalau saya sih sistemnya yang penting rajin saya baca ini. Nah, nanti otomatis itu bakal hafal ya teman-teman ya. Jadi misalnya S. Suhud itu mencari tiang bendera. Suwiryo menjadi ketua penyelenggara. Dia juga dulu sebagai wali kota Jakarta ya. Wus dan Yusuf Ronodipura berperan penting dalam menyebarluaskan berita proklamasi kedua. Terus Syahrudin, seorang wartawan ya. BM Diah itu merupakan tokoh yang berperan sebagai wartawan dalam menyiarkan kabar berita Indonesia merdeka ke seluruh penjuru tanah air. Ya, terus Latif Hendraningrat Trimurti Suhud ini yang pengibar bendera ya. Nah, jadi ini kalian ingat-ingat juga. Kalau kalian ingat terus dapat soalnya kan alhamdulillah dapat 1 poin benar ya. Nah, itu saja ya teman-teman, tips, trik, soal-soal, semoga bermanfaat bagi kalian. Ya, jadi semangat terus buat kalian pejuang CPNS 2021. Ingat teman-teman, usaha tidak akan mengkhianati hasil ya. Jadi semakin besar usaha kita, pasti hasil kita semakin maksimal. Ingat aja itu teman-teman. Nah, dan rezeki itu tidak kemana ya. Jadi ya itu tadi teman-teman ya, motivasi dari saya, asik. Jadi terima kasih ya teman-teman dan nonton. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. Dan aktifkan loncengnya biar saya misalnya mengupload video, kalian bisa langsung belajar ya, langsung nonton videonya. Mohon maaf ya teman-teman kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.